Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang soal TKP HOTS CPNS 2021 part yang keempat. Soal yang pertama, Anda bekerja di bagian administrasi. Saat sedang menikmati makan siang pada jam istirahat, tiba-tiba datang seorang lansia yang membutuhkan pelayanan pada bagian pelayanan di kantor Anda. Kebetulan teman Anda di bagian tersebut sedang keluar, maka Anda akan A. menelpon teman Anda untuk segera kembali ke kantor, B. segera membantu tamu tersebut sebisa Anda, C. meminta teman yang lain untuk menemani tamu tersebut, D. membiarkan saja karena itu bukan tanggung jawab Anda, E. menerima tamu tersebut dan memintanya untuk menunggu. Jawaban yang mendapat poin 5 adalah E, karena tujuan dari pelayanan publik yaitu mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Anda bekerja di bagian administrasi, bukan di bagian pelayanan, sehingga Anda tidak memiliki wewenang untuk melakukan pelayanan. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah Anda menerima tamu tersebut dan memintanya untuk menunggu. Yang mendapat poin 4 adalah B, 3A, 2C, 1D. Soal yang kedua, Anda bekerja sebagai pelaksana di kantor pelayanan pajak yang melayani masyarakat hingga pukul 4. Tepat 5 menit sebelum loket pelayanan tutup, ada salah satu wajib pajak datang untuk meminta pelayanan. Padahal saat itu Anda sedang bersiap-siap untuk menutup loket. Apa yang akan Anda lakukan? A. menjelaskan kondisi yang ada dan memintanya datang keesokan harinya. B. meneruskan kesibukan saya dan tidak menghiraukannya. C. tetap melayani karena ini masih dalam jam kerja. D. pura-pura tidak tahu akan kehadirannya. E. meminta teman yang sedang tidak sibuk untuk melayaninya. Jawaban yang mendapat poin 5 adalah C, karena jam kerja Anda adalah sampai pukul 4 dan wajib pajak yang datang 5 menit sebelum loket ditutup masih pada rentang jam kerja Anda, sehingga Anda wajib untuk melayani wajib pajak tersebut. Yang mendapat poin 4E, 3A, 2B, 1D. Soal yang ketiga, rekan kerja Anda menggembar-gemborkan di tempat kerjanya bahwa kaum kapitalis itu dilarang ada, harus menggunakan barang lokal daripada barang luar negeri. Bagaimana sikap Anda? A. mengabaikan idealisme tersebut karena tidak masuk akal. B. tidak perlu mempermasalahkannya karena ya sah-sah saja pikiran tersebut, namun Anda tidak mengikutinya karena agak tidak masuk akal. C. menyetujuinya karena barang import akan memperkaya negeri asing. D. mencacinya karena sangat tidak masuk akal dengan pikiran tersebut. E. cuek dan tidak peduli karena banyak hal yang penting untuk dikerjakan. Jawaban yang mendapat poin 5 adalah B, karena sikap B menandakan bahwa Anda menerima setiap pendapat namun tidak mengikuti apa yang menurut Anda tidak benar. Yang mendapat poin 4A, 3E, 2C, 1D. Soal yang keempat, sehubungan dengan pekerjaan Anda, kantor Anda memberikan penanggungan biaya transportasi untuk pegawainya yang dipekerjakan ke luar negeri sebesar 14 juta rupiah. Biaya tersebut akan diganti sesuai dengan bukti tiket dari bandara. Namun menurut Anda biaya perjalanan tidak sebesar itu. Oleh karena itu Anda akan A. meminta perpanjangan waktu perjalanan demi mendapatkan uang ganti sebesar itu. B. melakukan perjalanan secukupnya dengan jumlah secukupnya menurut Anda. C. melakukan perjalanan secukupnya namun memalsukan kwitansi. D. melakukan perjalanan secukupnya dengan kwitansi yang sebenarnya. E. ikut bagaimana rekan yang lain saja. Jawaban yang mendapat poin 5 adalah D, karena ini menunjukkan Anda memiliki integritas yang merupakan salah satu atribut terpenting atau kunci yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang yang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Pada opsi D menunjukkan sikap jujur Anda. Yang mendapat poin 4 adalah B, 3A, 2E, 1C. Soal yang kelima, Anda menemukan bahwa rekan kerja yang bekerja satu divisi dengan Anda menggelapkan uang perusahaan. Rekan kerja Anda meminta Anda untuk merahasiakan karena saat itu rekan kerja Anda sedang membutuhkan uang untuk biaya rumah sakit istrinya. Apa yang akan Anda lakukan? A. meminta rekan Anda untuk mengembalikan uang perusahaan dan merahasiakan hal ini dari atasan karena rekan Anda dalam keadaan terdesak. B. meminta dan membantu rekan Anda untuk mengembalikan uang perusahaan dan merahasiakan hal ini dari atasan
atasan karena rekan Anda dalam keadaan terdesak. C. Melaporkan rekan Anda kepada atasan karena itu dapat merugikan perusahaan walaupun rekan Anda saat itu dalam keadaan terdesak. D. Melaporkan rekan Anda kepada atasan tetapi membantu rekan Anda mengembalikan uang perusahaan karena rekan Anda dalam keadaan terdesak. E. Meminta rekan Anda untuk mengembalikan uang perusahaan dan meminta bantuan rekan-rekan lainnya untuk membantu rekan Anda tersebut karena rekan Anda sedang membutuhkan bantuan. Jawaban yang paling tepat adalah D, mendapatkan poin 5 karena ini sesuai dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Yang mendapat poin 4C, 3E, 2B, 1A. Soal yang keenam, Anda diundang rekan kerja Anda yang bekerja di bagian pengadaan barang untuk makan-makan dalam rangka kenaikan jabatan rekan Anda tersebut. Belakangan Anda ketahui bahwa uang yang akan digunakan untuk makan-makan tersebut adalah uang hasil korupsi. Yang akan Anda lakukan adalah A. Menolak dengan tegas dan menasihati rekan Anda agar mengurungkan niatnya menggunakan uang kantor untuk makan-makan. B. Menolak dan mengajak rekan kerja Anda yang lain untuk tidak ikut makan-makan dengan menggunakan uang hasil korupsi. C. Menolak karena menurut Anda itu termasuk korupsi. D. Menerima ajakan atasan Anda karena yang lain juga ikut. E. Menolak dengan halus permintaan rekan Anda dengan alasan Anda masih memiliki tugas yang harus segera diselesaikan dan Anda mengucapkan selamat atas kenaikan pangkat rekan Anda tersebut. Jawaban yang mendapat poin 5 adalah E, karena sesuai dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Yang mendapat poin 4A, 3B, 2C, 1D. Soal yang ketujuh, pagi ini Anda datang dengan terburu-buru ke kantor. Hal ini disebabkan karena jalanan macet parah sehingga membuat kendaraan yang Anda bawa tidak dapat bergerak dan stuck cukup lama di jalan raya. Sehingga pada saat sampai di kantor Anda hampir terlambat. Sedangkan semua karyawan setiap paginya diwajibkan untuk melakukan absen berbasis teknologi yang jika Anda telat maka dianggap tidak hadir. Pada saat Anda hendak buru-buru menuju tempat absen, Anda melihat seorang ibu-ibu sedang kebingungan untuk mencari pelayanan. Sedangkan satpam yang biasanya bertugas menunjukkan tempat itu belum hadir. Apa yang Anda akan lakukan? A. Memberitahu arah tempat layanan tersebut kemudian absen. B. Menyuruh menunggu karena petugas belum hadir. C. Menyapa ibu itu dan menanyakan keperluannya kemudian kamu tinggal. D. Mengajak ibu itu untuk ikut kamu absen sehingga bisa menanyakan keperluan dan mengantarkannya. E. Mengantarkannya ke tempat yang dia tuju baru absen. Jawaban yang mendapat poin 5 adalah A, karena permasalahan yang terdapat pada kasus ini adalah Anda hampir terlambat dan harus segera melakukan absen di kantor atau Anda akan dinyatakan tidak masuk kerja jika terlambat. Sedangkan ada seseorang yang membutuhkan bantuan arah ke tempat pelayanan dan satpam yang biasanya menunjukkan tempat pelayanan belum hadir. Maka tindakan yang tepat adalah Anda memberitahukan tempat pelayanan ke ibu tersebut kemudian absen. Sehingga Anda tidak terlambat karena menunjukkan tempat pelayanan tidak memerlukan waktu yang lama serta Anda juga telah melakukan fungsi pelayanan publik dengan membantu ibu tersebut. Jawaban yang mendapat poin 4 adalah D, 3E, 2B, 1C. Soal yang ke-8, Anda bersama tim Anda melakukan survei di suatu daerah. Salah satu anggota kelompok Anda ibu-ibu hamil yang membuat kinerja tim Anda lebih lamban dari tim lainnya. Anda akan melakukan A. Menerima itu sebagai konsekuensi ada anggota yang sedang hamil. B. Menanyakan keadaan teman itu dan memintanya menaikkan tempo kerjanya. C. Hal tersebut tidak terhindarkan dan mengapresiasi teman itu karena masih bekerja dengan semangat meskipun sedang hamil. D. Mengecek keadaan teman tersebut dan memintanya menaikkan tempo kerjanya agar tidak tertinggal dengan tim lainnya. E. Mengecek keadaan teman tersebut terus-menerus dan menyemangati anggota tim lain untuk terus semangat dan tidak masalah jika kerja tim paling lambat. Jawaban yang mendapat poin 5 adalah C, karena opsi C menunjukkan Anda bersikap empati, toleransi, dan tenggang rasa terhadap kondisi ibu-ibu yang sedang hamil dan masih tetap semangat bekerja. Pada aspek sosial budaya, pilihlah jawaban yang menunjukkan sikap menghormati, toleransi, tenggang rasa, atau tepa selera. Jawaban yang mendapat poin 4 adalah E, 3A, 2D, 1B. Soal yang ke-9, rekan tim kerja Anda dimarahi oleh atasan pada saat mengumpulkan tugas tim karena sudah telat beberapa menit mengumpulkan tugasnya. Hal ini disebabkan karena rekan Anda tersebut harus melengkapi pekerjaan tersebut terlebih dahulu sebelum dikumpulkan. Ditambah lagi semua rekan kerja tim mengumpulkan tugas pribadi mereka juga terlambat.
sehingga rekan Anda yang bertugas untuk melengkapi setiap pekerjaan tersebut tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Sikap Anda: A. Mendengarkan saja rekan Anda dimarahi, setelah itu memberikan semangat untuk tidak dimasukkan ke hati ucapan atasan. B. Minta maaf kepada teman karena keterlambatan juga disebabkan oleh anggota tim yang lain. C. Mengakui kesalahan kepada atasan jika Anda juga turut berkontribusi pada masalah tersebut. D. Mengakui kesalahan kepada teman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. E. Mengajak rekan Anda untuk membicarakannya dan menghibur rekan yang dimarahi atasan. Jawaban yang mendapat poin 5 adalah C, karena topik ini adalah tentang integritas diri, yaitu mampu bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diperbuat, berlaku jujur, dan mengakui kesalahan bentuk dari kesadaran diri dan komitmen. Yang mendapatkan poin 4 adalah D, 3B, 2E, 1A. Soal yang terakhir, Anda baru saja menyelesaikan pendidikan sarjana di sebuah universitas luar negeri. Setelah lulus, Anda berkeinginan untuk membuka usaha sendiri di bidang properti. Namun setelah Anda mengutarakan dan meyakinkan hal tersebut kepada keluarga Anda, berkali-kali mereka tidak memberikan dukungan dan meminta Anda untuk mencoba melamar di perusahaan. Sedangkan Anda sendiri lebih suka pekerjaan yang bebas tanpa harus diatur orang dan pekerjaan yang tidak bersifat rutinitas setiap harinya. Maka sikap Anda adalah: A. Mengikuti saran orang tua dan mengurungkan niat Anda untuk berwirausaha. B. Meminta orang tua mau mendukung keinginan Anda. C. Meyakinkan orang tua jika Anda bisa sukses dengan berwirausaha. D. Tetap fokus dengan keinginan karena Anda menyukainya dan sesuai passion Anda. E. Memantapkan diri Anda sendiri dan fokuslah mengelola bisnis dengan baik. Yang mendapat poin 5 adalah E, karena pembahasan ini tentang semangat berprestasi, di mana indikatornya adalah kita mau mencoba hal-hal yang baru untuk kemajuan, giat dan tekun serta semangat dan memantapkan diri serta fokus. Maka sukses akan menghampiri dengan memantapkan diri Anda sendiri dan fokuslah mengelola bisnis dengan baik. Yang mendapat poin 4 adalah D, 3C, 2B, 1A. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan kita tentang TKP part 4 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.